masyarakat bisa menilai ya berdasarkan kebermanfaatan yang dirasakan dirinya oleh lingkungannya, organisasinya, dan berdasarkan pengaruh baik dari media, pengaruh kemudian dari orang-orang sekitarnya yang mengkabarkan bahwa dia baik, dia lebih baik atau dia tidak. Nah, dari dua hal ini yang saya pikir Heldi, dengan hadirnya Pak Heldi kan di Partai Gerindra sendiri kan ada Haji Hasbi Siddiq umpamanya yang sekarang wakil ketua DPRD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Yadi Jaya Santika di podcast Banten Hai. Tamu saya kali ini sahabat lama yang malang melintang lah begitu dan paham dunia politik, pernah menjadi penyelenggara pemilu, sekarang ngajar juga. Ini dia Saiful Bahri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat. Terima kasih. Saya sekarang saya undang sebagai Presidium Jaringan Demokrasi Indonesia Provinsi Banten. Jadi Banten. Ya? Jadi Banten. Jadi luar biasa, dari penyelenggara pemilu sekarang terjun langsung jadi pengamat, dosen juga kan? Ya, saya dosen di Pasca Sarjana. Luar biasa. Saya Banten. Udah lama juga nggak ketemu Kang Ipul, begitu saya kontak. Ini sudah ramai politik ya, terutama di Banten, bahwa kita tahu bahwa pilkada serentak ya tahun depan di November 2024 gitu ya. Dan Kang Ipul ini asal dari Cilegon, dan sekarang kontestasi Cilegon sedang memasuki babak baru kayaknya, dengan adanya kabar bahwa wali kota Cilegon Pak Heldi Agustian sudah ramai bakal bergabung ke Gerindra. Itu salah satu yang akan kita bahas dengan, saya manggilnya Kang Ipul. Kang Ipul, gimana nih? Saya lihat sekarang sibuk, kalau lihat medsos segala macam, sudah nggak tahu saya Kang Ipul di mana, hari ini di mana begitu ya. Sekarang kesibukannya apa? Baik, terima kasih Kang Yadi. Pertama saya mengucapkan selamat lah, karena sahabat saya dari sejak puluhan tahun yang lalu masih jurnalisme di lapangan, unyu-unyu. Saya sudah jadi pejabat lah, ketua Panwaslu di lapangan 2003 sampai akhirnya sekarang punya korporasi sendiri ya, punya podcast sendiri yang menghimpun talenta berbakat di dunia literasi, edukasi, tidak hanya sebatas informasi, hiburan. Sekali lagi saya ucapkan kepada Banten Highcom, aktual mengedukasi. Cocok ya? Cocok. Tentu ini tidak lepas dari Kang Yadi yang memang selama jadi jurnalis, pemberitaannya memang penuh edukasi, tidak semata-mata bad news is good news. Nah, ini mungkin yang perlu diapresiasi. Bahwa pertanyaannya Kang Ipul saya di mana? Memang setelah saya tidak lagi jadi komisioner KPU provinsi, saya memang lebih banyak beraktivitas di Kalimantan Selatan. Karena kebetulan di samping saya memang keluarga orang Kalimantan Selatan, kita ngurus kebun juga. Wah, sekarang berkebun, ada karet, ada sawit. Bukan berkebun politik juga ya? Berkebun politik udah pasti. Ya, pokoknya kita ingin ada usaha lah. Karena hari ini semua dari kita harus memiliki kemandirian. Kemandirian usaha, kemandirian politik, dan tentu saja semua itu harus dilakukan karena lillahi ta'ala. Ya, dan saya juga mendengar, tapi walaupun agak minggir-minggir berkebun, tapi soal politik Kang Ipul masih eksis begitu ya. Dan beberapa saat yang lalu memang beliau juga ramai dengan beberapa statementnya soal pilkada Banten. Tapi kali ini saya ingin bahas soal pilkada Cilegon. Kang Ipul sebagai orang Cilegon pasti
paham betul begitu ya serat-serat politik di Cilegon, karena dulu bisa disebut pelakunya gitu ya, Ya. sebagai penyelenggara pemilu dan sebagainya. Mulai dari wali kota pertama, Wali kota pertama, Aat gitu ya, Syafaat. Pak Iman, Aat Syafaat 2 periode. periode ya. Beliau punya partner politik yang saya pikir ya luar biasa juga ya, almarhum Sam Rahmat. Jadi alhamdulillah saya ditakdirkan Allah untuk menjadi bagian dari sejarah kota Cilegon, baik perpolitikannya, pemerintahannya dan sebagainya. Jadi tepat saya mengundang Kang Ipul untuk membaca, untuk bernostalgia politik Cilegon dan membaca ke depan gitu ya. Nah Ipul, kalau kita lihat dari pergantian kepemimpinan sudah berjalan gitu ya. Dari Pak Aat ke Pak Iman, lalu ada Pak Edi, ada PJ waktu itu ya. Sekarang Pak Heldi. Nah bagaimana Kang Ipul melihat situasi dinamika politik di Cilegon sampai saat ini? Apakah ada perubahan yang cukup besar atau seperti apa Kang Ipul melihatnya sampai saat ini? Ya, sepanjang saya terlibat ya langsung terhadap kehidupan demokrasi di tempat tinggal saya, di tempat kelahiran saya, karena terus terang kakek nenek buyut saya memang asli orang Cilegon. Kakek nenek baik dari bapak maupun dari ibu saya memang kebetulan tinggal di Kubangsari, Ciwandan. Oh, jadi darah, kulit sampai tulang Kang Ipul tuh Cilegon lah gitu ya. Cilegon, alhamdulillah. Sehingga tentu sampai sekarang dengan era post-trust, demokrasi di kota Cilegon semakin matang dan semakin dinamis. Ketika pilkada pertama 2005 saja, saya ketua Panwas pilkada pertama, yang pilkada pertama di Pulau Jawa itu kan satu paket antara kota Cilegon Kabupaten Serang ya. Sehingga saya meyakini bahwa pertumbuhan demokrasi di Cilegon masyarakatnya semakin matang, karena sejak awal memang demokrasi di kota Cilegon itu sangat dinamis. Jadi betapapun pertarungan sengit ya, demokrasi politik di kota Cilegon, alhamdulillah tidak pernah ada pertumpahan darah. Kalaupun ada kasus ketika saya jadi ketua KPU Cilegon 2010 ya, bom molotov, itu pun sekali lagi nggak ada korban, ya itu bagian dari proses demokratisasi yang sangat wajar saja menurut saya. Dan kita tahu bahwa ada pergantian, saya menyebutnya pergantian lembar halaman baru ya, pergantian halaman di kepemimpinan Cilegon yang diikuti juga dengan berdemokrasi di Cilegon. Kita tahu bahwa dalam jangka hampir 15 bahkan 20 tahun ya, lebih bahkan ya, kita tahu bahwa Cilegon dipimpin oleh kita menyebutnya Keluarga Jombang gitu. Sampai kemudian pada 2020 kemarin pilkada muncul pemimpin baru lah begitu ya, di luar keluarga Jombang, dan itu adalah Pak Heldi. Nah, saya memang meyakini bahwa politik itu momen to momen ya. Begitu momen itu berganti ke momen yang baru, maka sulit untuk kembali ke momen yang lama. Saya melihat begitu. Kang Ipul melihatnya apakah itu juga bagian dari pergantian lembaran baru, atau memang seperti apa dinamika politik di Cilegon dengan munculnya katakanlah Heldi menggantikan Keluarga Jombang dari yang 20 tahun lebih? Saya jadi teringat ya omongan orang tua yang itu kita sebut hari ini sebagai quote. Jadi quote-nya, setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Bahwa iya, mirip sih kayak momentum tadi. Khusus di Cilegon, awalnya dengan kehadiran kita sebut saja ya, Pak Heldi ya, memimpin partai baru ya, partai berkarya, yang sekali lagi partai baru, yang karena partai baru kan tentu belum ada sejarah punya kursi di DPRD Cilegon. Ya, betul. Saya masih ingat ketika itu podcast juga bagaimana saya juga diwawancarai beberapa wartawan bagaimana kans partai baru.
saya bilang era di Cilegon yang memang masyarakatnya sudah mulai cerdas dan sudah kritis, tentu kepemimpinan partai ya, itu bisa dipercaya publik jika yang bersangkutan menawarkan arah baru, memberikan harapan baru, dan sosok yang bersangkutan pun adalah sosok success story lah. Ya, sosok yang memang punya rekam jejak sukses lah, walaupun mungkin di bidang lain lah, ya di bidang lain lah, bukan di bidang politik. Tapi saya masih ingat Pak Heldi belajar politiknya ketika saya jadi ketua KPU Cilegon, nyalon independen pertama kali ya, 2010 dan memang gagal ya. Nah, tapi kan satu hal, beliau gigih, itu satu hal, dia gigih tetap bekerja untuk rakyat lewat yayasan Suara Hati Kita, ambulan yang itu. Nah, terus dan selalu hadir di masyarakat, terus dengan sekali lagi pantang menyerah. Jadi karakter pantang menyerah ini memang jadi ciri khas orang Cilegon, karena geger Cilegon itu kata kuncinya memang pantang menyerah. Nah, jadi chemistry value pantang menyerahnya ini sudah dapat. Nah, Heldi kebetulan ya ada pada sosok Heldi, tapi sekali lagi siapapun pemimpin Cilegon harus memiliki karakter pantang menyerah kan itu ya, dan gak kapokan lah gitu. Urus serikan bahasa orang Cilegon, urus serikan urus kapokan. Siapa pemimpin Cilegon yang punya dua karakter itu, ini punya kans untuk memimpin Cilegon, baik itu di legislatif maupun di eksekutif. Gitu Kang. Jadi tentu sekali lagi bukan sebuah kebetulan kalau kepemimpinan Cilegon hari ini berada di tangan Heldi, sekali lagi bukan kebetulan, karena sekali lagi dia bekerja keras sudah sangat lama untuk mencoba dia masuk ke jalur politik yang selama ini memang dia jalurnya di jalur usaha lah ya. Ya. Tapi Kang Ibul, kalau kita lihat pemimpin baru, salah satu tantangannya tentu dia dibandingkan dengan pemimpin sebelumnya, gitu ya. Dan tantangan ketika dia pertama memimpin itu biasanya dia akan dibayang-bayangi dengan dihantui kekhawatiran orang si A, orang si B ketika masuk ke pemerintahan, gitu ya. Dan ini banyak juga yang kemudian tantangan internalnya kemudian soal harmonisasi dengan pasangan, begitu ya. Nah, ini kan salah satu biasanya penyakit di pemimpin baru, pemimpin daerah yang baru. Dan kita tahu bahwa Cilegon, Pak Heldi sudah berjalan sekitar hampir 2 tahun ya, kalau tidak salah 2 tahun. Nah, bagaimana Kang Ipu melihat dinamikanya dibandingkan sebelumnya? Apakah relatif cukup berhasil kan sampai saat ini Pak Heldi? Karena kan nanti kalau bisa petahana kan akan dinilai bagaimana kinerja dan lain sebagainya sebagai petahana. Bagaimana Pak Ibu? Baik, publik tentu punya cara menilai setiap pejabat atau tokoh publik. Nah, penilaian ini ada 2 dimensi ya, ada dimensi ilmiah, ada dimensi common sense. Dimensi ilmiah tentu saja ketika orang mengevaluasi harus berdasarkan visi misi, RPJMD, RPJM, data semua, capaian, janji semua. Nah, itu tentu evaluasi yang normatif ya, evaluasi yang sesuai dengan visi misi. Nah, tentu saya sejauh ini saya pikir Heldi sudah cukup lah. Ya setidaknya nilainya di atas 7 lah. Setuju, ya? Saya melihat untuk dari dimensi penilaian capaian kinerja di bidang politik sesuai dengan janji visi misi, RPJM dan semuanya, saya pikir rapatnya bagus lah. Nah, satu hal lagi, penilaian common sense. Nah, penilaian common sense ini ya tentu ada 2 hal lagi. Masyarakat bisa menilai ya berdasarkan kebermanfaatan yang dirasakan dirinya oleh lingkungannya, organisasinya, dan berdasarkan pengaruh baik dari media, pengaruh kemudian dari orang-orang sekitarnya yang mengkabarkan bahwa dia baik, dia lebih baik atau dia tidak. Nah, dari 2 hal ini yang saya pikir Heldi masih ya cukup baik lah. Aman lah. Masih aman untuk kemudian
kalaupun mau jilid kedua lagi, relatif dia masih aman. Karena sekali lagi persepsi publik yang berdasarkan common sense, ya berdasarkan apa yang ia rasakan, ini juga masih ya lumayan masih baik-baik saja. Karena masyarakat membandingkannya kan ternyata Pak Heldi masih melaksanakan janji-janjinya, umpamanya beasiswa S1, ya. Siapa masyarakat Cilegon yang kuliah, ya, dan dia memang keluarga kurang mampu, maka di beasiswa. Nah ini kan juga kebetulan pada periode sebelum Pak Heldi ini relatif kan, kalaupun ada kan tidak jadi bagian dari kampanye, sehingga tidak terpublikasi secara masif. Secara kemasan terlihat sudah baik lah ya. Mudah-mudahan di eksekusi internalnya juga sesuai dengan ketika disajikan data bahwa kinerjanya sama dengan apa yang kita lihat begitu ya. Nah bahkan tadi Kang Ipul nyebut soal jilid 2. Nah ini tidak terasa memang Pak Heldi dan Pak Sanusi ini memang masa jabatannya tidak seperti yang lain. Maksudnya pemimpin baru yang jabatannya tidak tuntas sampai 5 tahun begitu ya. Maksudnya hanya 3,8 tahun begitu. Ya karena pilkada serentak. Pilkada serentak begitu ya. Nah dengan waktu yang tidak lama begitu ya, bukan menjabatnya, dia menjadi wali kotanya begitu ya, dihadapkan kembali sebentar lagi ke pilkada serentak 2024. Muncul beberapa spekulasi, termasuk prediksi bahwa akan berhadapan lagi lah laga kalau duel klasik begitu ya. Duel klasik gitu antara Pak Heldi sekarang jadi petahana dengan kubu mantan petahana. Nah, Kang Ipul melihat itu seperti apa? Bakal terjadi lagi kah atau seperti apa peluangnya? Ya, dalam dunia politik semua serba kemungkinan ya. Walaupun sekali lagi serba kemungkinan juga kalau memang istilahnya keluarga Jombang, ya, keluarga besar Jombang kemudian melakukan komunikasi politik yang disetujui Heldi, bisa jadi justru berdamai dengan masa lalu ya, mereka justru satu paket. Umpamanya kalau itu jadi pilihan kan bisa-bisa saja dalam dunia politik seperti itu, karena kalkulasinya kan Heldi cuma 1 periode. Betul. Ya, jadi 1 periode lagi ya. Iya 1 periode. Jadi kalau kemudian ada deal politik dia mau, keluarga Jombang mau jadi wakilnya, sekali lagi dengan berbagai perjanjian politik ya, yang tentu dipersilahkan mereka berdua lah apa perjanjiannya dan deal, maka sebenarnya selesai pilkada Cilegon. Siapapun kompetitornya ya nggak berkeringat lah. Sekali lagi nggak ada berkeringat. Jadi bahwa itu alternatif yang sekali lagi sah-sah saja muncul dalam dunia politik, walaupun kemungkinan yang sudah pasti adalah face to face. Ya, jadi sekali lagi adalah duel klasik tadi. Ya, duel klasiko jilid 2. Duel klasiko jilid 2 ini ya sudah pasti. Sudah pasti itu sekali lagi kemungkinan yang pertama. Saya hadirkan kemungkinan yang kedua karena ya sekali lagi justru kalau kemungkinan kedua ini malah yang deal nanti ya karena Heldi nggak punya beban lagi sebenarnya, nggak seru. Ibarat kita penonton nggak seru sebenarnya. Ya. Udah tahun ya sudah. Dan peluang itu di politik apapun ada. Nah, tapi yang menarik tadi bahwa duel klasiko ini menarik kenapa? Karena Pak Heldi dalam situasi yang non partai. Nah hari ini detik ini kan sebenarnya Pak Heldi posisinya non parpol. Ya. Nah, karena berkarya sebagai perahu dia sekarang menjadi wali kota, bukan menjadi peserta pemilu. Ya, padahal pilkada syaratnya adalah diusung oleh partai politik peserta pemilu yang mendapatkan kursi. Nah, di pemilu 2024. Nah, sementara pemilu 2024 berkarya bukan peserta pemilu. Sehingga Pak Heldi tentu saja kalau tidak sesegera mungkin mengambil keputusan untuk perahu mana ya, yang harus saya naiki, maka tentu dia tidak akan tampil. Sulit, ya. Bisa jadi kayak 2015 lagi nggak dapat perahu. Lucu kalau petahana itu. Ya, tapi akan jadi lucu kalau petahana, karena walau bagaimanapun Pak Heldi ini kan hari ini suka tidak suka ratingnya masih tinggi lah, kinerjanya masih baik kan.
Nah, tadi sampaikan bahwa hari ini Pak Heldi tidak bukan tidak boleh, soal perahu begitu ya. Dan kita dalam beberapa hari ini menyoroti itu, Kang Ipul. Salah satu yang cukup kita dapatkan kabar yang kita dapatkan bahwa Pak Heldi sudah dekat begitu dengan salah satu partai, kita sebut saja Partai Gerindra. Ya. Dan kami mendapat kabar bahwa bergabungnya Heldi ke Partai Gerindra bahkan akan dideklarasikan dalam minggu-minggu ini gitu. Nah, Kang Ipul melihat langkah Heldi ke Gerindra, apakah ini tentu bagian dari menuju 2004, tapi apa yang Kang Ipul prediksi dari keputusan Heldi yang bergabung ke Gerindra kalau memang itu benar? Saya pikir keputusan yang sangat strategis dan tepat ya. Pertama, mengingat sosok Gerindra di lokal kota Cilegon itu kan kebetulan setelah Syihabuddin Sidik ya meninggal, sebagai ikon Gerindra di kota Cilegon, relatif tokoh Gerindra yang betul-betul orang Gerindra, orang partai Gerindra lah ya, sudah nggak ada lagi. Ada juga Pak Haji Hasbi kan, Haji Hasbi yang ya relatif wakil ketua DPR ya, sekarang wakil ketua dewan ya, cukup bagus juga. Tetapi dengan Pak Heldi hadir, saya pikir akan memperkuat capaian Gerindra yang sudah luar biasa ya di pemilu kemarin ya. Bahkan sejak Gerindra dipimpin oleh keluarga besar Sidik lah, keluarga Sidik, langsung mendapatkan 4 kursi. Karena ketika saya jadi ketua Panwas dulu, Gerindra kan nggak punya kursi. Walaupun pertama kali Gerindra mengikuti kontestasi pemilu legislatif di seluruh Indonesia, ternyata di Cilegon dapat kursi. Di Cilegon sekali lagi nggak dapat kursi. Nah, begitu kemudian kepemimpinan Partai Gerindra diambil oleh keluarga besar adik kakak itu ya, Haji Sidik lewat ketua partainya Haji Hasbi, langsung dapat 4 kursi. Dan dengan kehadiran Pak Heldi yang punya pengalaman sama kan, menakodai partai baru yang belum pernah punya kursi di kota Cilegon langsung dapat 4 kursi. Ini kan mirip-mirip perjalanannya Gerindra di awal-awal di kota Cilegon. Jadi kalau betul sekali lagi Pak Heldi pilihannya ke Gerindra, maka saya pikir ini kekuatan yang luar biasa, pilihan yang tepat lah buat Pak Heldi. Akan memperkuat Gerindra, karena sekali lagi siapapun yang akan melakukan kontestasi di Pilkada serentak 2004 kan berkorelasi dengan perolehan suara pileknya. Betul. Akan itu kan di Februari itu ya. Nah, seperti apa partai yang akan menang, dan itu kan menentukan kursi di Pilkada di Novembernya kan, begitu ya. Nah, kayak menarik tentang opsi-opsi berita kabar bergabungnya Pak Heldi ke Gerindra. Pelan-pelan juga muncul kemudian prediksi yang juga menurut saya logis. Kita tahu bahwa Gerindra sudah beberapa kali mendorong kadernya untuk masuk ke eksekutif melalui koalisi yang dibangun bahkan dengan Golkar ya di Kota Serang waktu itu, Pak Nur Hasan dengan Ibu Pera ya. Kemudian gagal juga. Lalu di Cilegon kemarin Pak Sohibin ya. Iya, dengan Bu Ati itu kan juga koalisi Golkar Gerindra. Artinya bahwa ada juga yang berspekulasi masuknya ke Heldi ke Gerindra atau Gerindra menerima Heldi sebagai kader begitu. Salah satunya adalah jembatan untuk kader Gerindra bisa masuk ke eksekutif. Artinya bahwa ada peluang bahwa kader Gerindra juga disiapkan untuk mendampingi Heldi. Melihatnya gimana? Ya bisa, karena sekali lagi setiap partai tentu akan punya catatan gemilang jika kader partainya memenangi pilkada, kan begitu. Kader bukan kader ini ya, saya kader yang betul-betul rahim dari partainya sendiri, dan dia punya KTA, ya, tentu berbeda dengan dia sekedar mengusung. Nah, tentu saja Gerindra punya kepentingan itu, punya kepentingan agar kepala daerah di wilayah manapun itu betul-betul dari rahim Gerindra, dari lahir partai yang diusungnya lah, ya. Bukan kader lain ya, kira-kira gitu. Sehingga sekali lagi, satu,
misi Partai Gerindra saya pikir harus punya kepentingan. Jadi Partai Gerindra di level provinsi punya kepentingan agar di setiap kabupaten kota di Banten juga punya menguasai pemerintahan lah, menguasai pemerintahan dengan jadi bupati atau wali kotanya dari kader internal Partai Gerindra. Nah, dengan hadirnya Pak Heldi kan di Partai Gerindra sendiri kan ada Haji Hasbi Siddiq umpamanya yang sekarang wakil ketua DPRD yang memang pribumi yang keluarga besar lah. Nah, seandainya memang disupport dengan kehadiran Pak Heldi, maka tentu kita lihat nanti surveinya kan. Ya, apakah kemudian Hasbi ini surveinya bagus? Nah, kalau surveinya bagus, saya pikir partai akan merekomendasikan. Tapi kalau surveinya mungkin masih pasnya mungkin hanya wakil, ya tentu saja Pak Heldi sekali lagi sebagai incumbent wali kota tetap akan diusung menurut saya oleh Gerindra sebagai calon wali kota. Dan kalau lihat dari Pak tadi kan kalau lihat opsi bahwa mungkin saja Pak Heldi berdamai gitu ya dengan Jombang, dan saya pikir mungkin lebih muncul juga opsi yang menurut saya lebih bukan menarik ketika kemudian Heldi dijadikan jembatan untuk kader Gerindra masuk karena satu periode lagi gitu ya. Dia jadi jembatan dan ini tentu saling menguntungkan ketika kemudian Heldi satu periode lagi didampingi oleh kader Gerindra yang kemudian menurut saya opsi ini muncul karena bisa jadi bahwa salah satunya kalau kita lihat Gerindra adalah partai besar gitu ya, kedua bahkan ketiga ya di masuk pimpinan dewan kan begitu ya. Artinya pertarungan kalau kita melihat perolehan kursi ada di Golkar, Gerindra dan PKS. Gitu. Dengan masuknya Heldi ke Gerindra tentu ini cukup mengejutkan begitu ya. Dan opsi kalau misalnya ada juga yang muncul bahwa kalau ini Heldi plus kader Gerindra, maka yang cukup menakutkan mungkin mereka sudah siap sebelum start misalnya ya. Pasangan sudah ditentukan dari sekarang, begitu yang lain baru milih pasangan, dia sudah siap gitu ya dengan perahu yang mungkin targetnya adalah bagaimana kursi Gerindra satu perahu lah begitu ya. Dan kalau melihat dari target itu, kalau saya dengar memang Gerindra targetnya adalah +1, artinya petahana tambah +1 minimal. Nah potensi itu secara peta politik 3 partai itu minimal dengan masuknya Heldi ke Gerindra, Kang Ibul gimana melihatnya? Pertama, tentu kalau saya jadi elit Gerindra, tentu harus ada perjanjian yang harus dikerjakan lah ya, harus ditunaikan oleh wali kota kalau mau betul-betul ya sah ya menjadi masuk ke Partai Gerindra, ya harus memenangkan Gerindra setidak-tidaknya. Ya, kalaupun tidak menjadi pemenang pemilu di Kota Cilegon, sekali lagi ini nambah kursi sekurang-kurangnya ya 8 kursi. Ya, sekurang-kurangnya karena untuk supaya aman perahu ya, tiket untuk tiket pencalonan pilkada itu tidak membutuhkan koalisi dengan partai manapun. Opsi syaratnya siap gitu ya. Syaratnya Pak Heldi sebagai wali kota yang masih menjabat sampai pemilu legislatif selesai, ya harus memenangkan Gerindra dengan sekurang-kurangnya 8 kursi. Nah, kalau itu tercapai, maka tiket Pak Heldi jadi wali kota ya, dari Gerindra semakin mulus. Tapi sekali lagi PR buat Pak Heldi adalah tadi harus mampu menjadikan Gerindra seperti berkarya yang 0 kursi jadi 4 kursi. Nah, sementara Gerindra sekarang sudah punya 6 kursi. Jadi kalau ditambah 4 kursi lagi prestasi Pak Heldi waktu membawa berkarya berarti kan 10 kursi. Betul. Nah, jadi berubah tuh peta. Nah, makanya saya pikir Heldi harus diberi tantangan. Harus sanggup sekurang-kurangnya 10 kursi Gerindra. Nah, kalau dia terbukti maka menurut saya enteng saja tuh pilkada 2024 Heldi lah dan Gerindranya gitu loh. Tapi kalau ternyata tidak memberikan dampak ya mohon maaf, bisa jadi Pak Heldi bisa jadi kan dari politik
Ya nggak bakal dicalonkan. Oke, Kang Ipul. Selalu menarik kalau ngobrol sama Kang Ipul dan kita nggak kerasa ya udah hampir 1 jam. Kang Ipul, ini saya makasih banyak sudah datang jauh-jauh, saya undang, hadir, dan kita belum bisa ngobrol lagi karena ke depan saya yakin banyak karena tahun politik ya. Dan satu hal lagi Kang Edi, Ya betul. hari ini genap 14 Februari 2023, 1 tahun ke depan adalah coblosan Pileg Pilpres. Karena coblosan Pileg Pilpres itu 14 Februari betul. 2024. Kebetulan podcast ini diselenggarakan dalam rangka Banten High Cop melakukan edukasi politik, Pileg Pilpres, juga pilkada dalam paket yang tahun 2004, tahun politik, dimulai dari podcast tanggal 14 Februari 2023. Wah, Masyarakat tentu. Jadi Kang Yadi sebenarnya juga sudah menjadi corong untuk menyebarluaskan informasi pemilu. Nah, jadi masih banyak berdasarkan lembaga survei masyarakat yang belum tahu bahwa Pileg Pilpres akan dilaksanakan pada 14 Februari 2004. Hari coblosannya masih banyak yang masyarakat yang tidak tahu. Maka Banten Highcom aktual mengedukasi hari ini tentu juga harus mengkabarkan kepada semua masyarakat dimanapun bahwa 1 tahun ke depan persis tanggal dari hari ini ya. Hari ini tanggal 14 Februari 2004 kita akan menentukan siapa wakil rakyat kita mulai di level kabupaten kota, provinsi, DPR RI, DPD, dan yang lebih penting lagi siapa presiden kita 2024. Nah, ditentukan pada tanggal 14 Februari 2024 persis 1 tahun dari hari ini. Luar biasa. Dan Banten Highcom saya pikir yang terdepan. Pas ya, dan pas juga karena narasumbernya ada Kang Ipul. Kang Ipul luar biasa. Kang Ipul, luar biasa. Saya sekali lagi terima kasih banyak sudah mau datang ke studio menjenguk begitu ya. Dan saya berharap podcast ini ada seri berikutnya dengan menghadirkan bukan hanya antara Kang Yade ya sama pengamat, tapi kita hadirkan lagi lah kandidat. Bakal kandidat lah. Kita hadirkan bakal kandidat biar seru gitu loh. Iya betul. Kita hadirkan bikin bakal ruang kandidat. terbuka ya. Kita bikin ruang terbuka agar publik juga bisa melihat bagaimana nih bakal kandidat nih. Betul. Biar menyaksikan langsung. Ya, karena sekali lagi tentu informasi demokrasi dan politik di Cilegon itu paling seksi dari seluruh kabupaten kota. Betul, dinamikanya tinggi. Dinamikanya sangat tinggi. Dan dari yang saya rangkum dari Kang Ipul soal Cilegon, jadi peluang Heldi Jombang atau dengan opsi kader Gerindra. Tadi disebut nama salah satunya adalah Pak Hasbi Sidik. Jadi terima kasih banyak Kang Ipul. Ya, sama-sama Kang. Kita pasti harus ngobrol lagi. Siap. Saya kalau udah ngobrol sama Kang Ipul suka lupa waktu, Kang. Jadi terima kasih banyak Kang Ipul. Sekali lagi sukses terus untuk Banten Highcom. Terima kasih banyak. Baiklah. Aktual mengedukasi. Nah, itu yang penting, aktual dan mengedukasi itu. Baik, terima kasih banyak. Demikianlah podcast kita kali ini dengan Saiful Bahri, Presidium Jaringan Demokrasi Indonesia Provinsi Banten. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.